Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Hamidah, NIM 2027090, keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pengertian P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan ialah memberikan pertolongan pertama pada korban dengan tepat dan cepat sebelum korban dibawa ke rumah sakit, ke tempat rujukan, dokter, puskesmas, atau rumah sakit. Pengertian medis dasar, tindakan keperawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh orang awam atau bukan awam yang terlatih secara khusus. Batasan adalah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki pelaku pertolongan pertama. Tujuan P3K, yang pertama ada mencegah cedera bertambah parah, yang kedua menunjang upaya penyembuhan. Pedoman P3K, yang pertama, penolong mengutamakan diri sendiri lebih dahulu sebelum tindakan. Amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. Yang ketiga, tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan. Keempat, usahakan menghubungi ambulans atau dokter rumah sakit yang berwajib. Selanjutnya, tindakan pertolongan terhadap korban dalam urutan yang paling tepat. Isi kotak P3K. Di sini isinya ada kasa steril, perban, plaster cepat, kapas, kain segitiga, gunting, peniti, jarum tangan, masker, pinset, lampu senter, gelas untuk mencuci mata, kantong plastik, aqua bides, betadine, alkohol, dan buku panduan P3K. Urutan pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Yang pertama, jangan panik, berlakulah cekatan tetapi tetap tenang. Apabila kecelakaan bersifat massal, korban-korban yang mendapatkan luka ringan dapat diarahkan untuk membantu, dan pertolongan diutamakan diberikan kepada korban yang menderita luka yang paling parah tetapi masih mungkin untuk ditolong. Yang kedua, jauhkan atau hindari korban dari kecelakaan berikutnya. Pentingnya menjauhkan dari sumber kecelakaannya adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan ulang yang akan memberat kondisi korban. Keuntungan lainnya adalah penolong dapat memberikan pertolongan dengan tenang dan dapat lebih berkonsentrasi perhatiannya pada kondisi korban yang ditolongnya. Kerugian bila dilakukan secara tergesa-gesa yaitu dapat membahayakan atau memperparah kondisi korban. Yang ketiga, perhatikan napas dan denyut nadi jantung korban. Bila napasnya penderita berhenti, segera kerjakan pernapasan bantuan. Keempat, pendarahan yang keluar dari pembuluh darah besar dapat membawa kematian dalam waktu 3-5 menit. Dengan menggunakan sapu tangan atau kain yang bersih, tekan tempat pendarahan kuat-kuat, kemudian ikatkan sapu tangan tadi dengan dasi atau baju atau ikat pinggang atau apapun juga agar seputungan tersebut menekan luka-luka itu. Lokasi luka memungkinkan letak bagian pendarahan lebih tinggi dari bagian tubuh. Yang kelima, perhatikan tanda-tanda shock. Korban ditelentangkan dengan bagian kepala lebih rendah dari letakan anggota tubuh yang lain. Apabila korban muntah-muntah dalam keadaan setengah sadar, baringkan telungkup dengan letak kepala lebih rendah dari bagian tubuh lainnya. Cara ini juga dilakukan untuk korban-korban yang dikhawatirkan akan tersedak muntah darah atau muntah air dalam paru-parunya. Apabila penderita mengalami cedera di dada dan penderita sesak napas tetapi masih sadar, letakkan dalam posisi setengah duduk. Yang keenam, jangan memindahkan korban secara buru-buru. Korban tidak boleh dipindahkan dari tempat sebelumnya.
Dapat dipastikan jenis dan keparahan cedera yang dialami kecuali bila tempat kecelakaan tidak memungkinkan bagi korban dibiarkan. Apabila korban hendak diusung terlebih dahulu, pendarahan harus dihentikan serta tulang-tulang yang patah dibidai. Dalam mengusung korban, usahakan supaya kepala korban tetap terlindungi dan perhatikan jangan sampai seluruh pernapasannya tersumbat oleh kotoran atau muntahan. Yang ketujuh, segera transportasikan korban ke sentral pengobatan setelah dilakukan pertolongan pertama pada korban setelah evakuasi korban ke sentral pengobatan, puskesmas atau rumah sakit. Perlu diingatkan bahwa pertolongan pertama hanyalah sebagai live streaming dan mengurangi kecacatan bukan terapi. Serahkan keputusan tindakan selanjutnya kepada dokter atau tenaga medis yang berkompeten. Pertolongan pertama pada kecelakaan yang wajib. 1. Perhatikan kondisi lingkungan sekitar saat hendak melakukan pertolongan pertama. Sebaiknya perhatikan baik-baik kondisi lingkungan sekitar. Yang kedua, periksa tingkat kesadaran korban, memberikan bantuan pernapasan. Yang keempat, periksa luka korban. Tujuan utama, 3 tujuan penting. Yang pertama ada menyelamatkan nyawa seseorang, yang kedua mencegah agar tidak memperburuk, yang ketiga mendorong pemulihan seseorang. 10 menit nyawa terselamatkan berkat pertolongan pertama, 100.000 waktu sebelum ambulans tiba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.